Smart FM. Smart Career. Halo Smart Listeners, jumpa lagi bersama dengan saya William Darmawan. Kali ini dalam podcast Smart Career. Salah satu profesi yang menjanjikan adalah menjadi pendongeng. Wah, kira-kira seperti apa sih? Dan bagaimana profesi mendongeng ini? Apakah sebegitu menjanjikannya? Dan proses untuk berkarir kira-kira seperti apa? Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir di studio Smart FM ada penutur cerita, pendongeng, dan penulis cerita anak. Ada Muhammad Aryo Farid Zidni Eshum atau Kak Ayo. Halo Kak Ayo. Halo Kak. Gimana kabarnya? Baik. Senang banget Mr. Yung di sini. Oke. Udah berapa tahun berprofesi sebagai seorang pendongeng? Waduh, Sejak kalau lahir? mulai itu enggak dong. 99. 99. 1999. Wow. Sudah mulai mendongeng ya, tapi itu belum jadi profesi sebenarnya, tapi sudah kegiatan buat publik gitu di situ. Oke, Kak Ayo, mungkin setelah podcast ini banyak juga yang tertarik untuk menjadi seorang pendongeng. Nah, kalau Kak Ayo sendiri itu sudah berapa tahun menjadi pendongeng? 1999. Coba, berapa tuh ya? 20-an lebih ya. Tapi Lebih itu 20 itu belum tahun jadi lebih. profesi ya. Itu sudah mulai mendongeng ke publik, ke orang banyak gitu. Tapi memang waktu itu diawali dengan social activity. Itu mendongeng di beberapa tempat lah gitu. Sampai sekarang. Oke, nah Kak Ayo, kan setiap orang tuh bisa bercerita ya, punya kemampuan bercerita. Betul. Baik itu bersama temannya atau mungkin keluarganya gitu. Apa sih yang membedakan bercerita dengan berdongeng gitu atau mendongeng? Sebenarnya sama, tapi pilihannya memang mau dilakukan secara profesional dalam profesi ikatannya, atau ya udah dilakukan voluntary atau sebatas di lingkungan keluarga atau di lingkungan pertemanan gitu aja gitu. Meskipun nggak aja ya, itu juga kadang mesti persiapan dan lain-lain gitu. Kata bercerita itu banyak yang akhirnya mengubahnya dengan kata mendongeng sebenarnya, untuk terdengar lebih menyenangkan buat anak. Tapi sebenarnya intinya sama. Dia adalah kegiatan bertutur secara lisan juga, kegiatan bercerita juga gitu. Karena kan sebenarnya mendongeng itu ya, kalau mendongeng kata dasarnya tuh dari dongeng gitu, cerita yang tidak benar-benar terjadi, cerita bohongan gitu. Tapi kalau buat anak-anak itu terdengar seru aja, Real malah di pikiran mereka. Jadi kayak wah dongeng gitu loh. Dan itu yang akhirnya membuat mendongeng jadi ya semua kegiatan bercerita, meskipun cerita bukan cuma dongeng. Nah, yang tertarik untuk mendongeng itu sekarang lagi banyak banget memang. Lagi banyak, serius? Lagi banyak banget. Jadi bahkan ada teman-teman yang bikin sekolah cerita Indonesia gitu, Imajinatori. Terus itu yang nanya itu banyak banget. Oh, bisa nggak ini, bisa nggak begini, gimana caranya gini gitu. Yang dibutuhkan itu tentu adalah kemauan dulu sih. Sebatas mana mau jadi seorang storytellernya gitu. Mau seprofesional apa nih gitu, karena tuntutannya pasti akan sejalan dengan goals-nya itu. Dia harus banyak baca, nomor satu. Jadi banyak baca cerita itu akan berguna banget, karena itu akan membantu dia punya database cerita. Nah, kalau sudah punya database cerita, itu akan mempermudah dia untuk memiliki kemampuan menulis cerita. Jadi pendongeng yang baik dia harus bisa menulis cerita. Minimal dia menuliskan ulang cerita untuk dia bawakan sendiri. Gitu, karena terkadang nggak semua akan cocok menceritakan ulang cerita-cerita yang ditulis sama orang lain gitu. Gitu. Jadi meskipun dia baca dari buku nih, cerita itu ketika didongengkan itu nggak boleh dihafal. Jadi dia harus bisa membawakan ulang sesuai dengan kita. Kalau misalnya bercerita itu seperti apa, kemampuan komunikasi kita itu gimana, cocoknya tuh mulai dari mana nih gitu. Nah, itu setiap orang pun punya skill komunikasi yang beda-beda kan. Nah, jadi yang ketiga dia harus mengenali dirinya sendiri juga, kemampuan komunikasinya itu seperti apa. Nah, 3 ini nih yang harus dipelajari dulu. Modalnya ya. Betul. Nah, kalau udah komunikasi ya itu udah lengkap lah semuanya. Dari suara, dari kontak mata, dari bahasa tubuh, gerakan tangan, gestur, ekspresi gitu, itu akan dipelajari semuanya. Gitu. Nah, sebenarnya 3 hal ini
yang bisa dilakukan, yang dipelajari, dikembangkan kalau misalnya mau jadi pendongeng profesional, tapi kemudian mereka juga harus banyak praktek pastinya gitu. Jadi terjunlah, dongenglah, Volunteer kemana, dulu. voluntary dulu, bener. Nggak harus ya, jangan cari yang dibayar dulu dong, kan kita belum terasah ibaratnya gitu. Berarti mendongeng ini sebetulnya bisa dijadikan penghasilan utama ya? Bisa banget. Oke, bisa banget. Bisa banget. Dulu aku bukan bekerja sebagai seorang pendongeng toh. Lulus kuliah ya kerja profesional di bidangnya. Tapi kemudian loh kok lama-lama seru ya dongengnya ya. Terus kemudian loh kok bayaran mendongeng lebih gede daripada gaji bulanan ya gitu. Akhirnya ya udah oke, kita cobalah gitu. Dan ternyata sampai sekarang gitu. Jadi akhirnya nulis cerita anak juga, malah lebih banyak jadi kayak shadow writer gitu loh. Kok ini malah jadi seru ya. Karena dunia anak itu sebegitu serunya gitu. Jadi bisa banget memilih ini jadi profesi. Apa tantangan utama ketika profesi pendongeng ini menjadi profesi utama ya, atau mungkin penghasilan utama? Apa tantangannya? Tantangannya updating semuanya sih. Karena ini berkaitan dengan manusia, dengan orang, terutama orang-orang yang kecil-kecil, anak-anak, dan mereka itu perkembangannya itu berbeda hampir setiap generasi, betul. Yang sekarang tuh udah digitally on everything gitu loh, digital native kan. Jadi kita harus update dengan apa yang sedang berkembang di media sosial juga, karena kita harus bisa mempergunakan itu di dalam interaksi dan dongeng kita. Karena dongeng itu juga berkembang sesuai dengan zaman juga gitu. Pertama itu, kemudian bahasanya. Jadi topik-topiknya itu, kemudian bahasanya juga. Bahasa dengan anak-anak itu kita harus mempergunakan bahasa apa nih? Gitu. Kalau ya seumuran, ya kita seumuran kan ya? Seumuran kita. Kayaknya saya junior sedikit sih, biar kelihatan muda ya. Nah itu mungkin bahasanya ya oke lah, kita bisa sama-sama tahu. Tapi kalau udah ke anak-anak yang generasi sekarang, wah kita harus tahu banyak istilah yang In English bahkan. In English. Kebanyakan bahkan bisa bilingual tuh kalau misalnya cerita ke mereka gitu. Karena mereka udah bilingual juga hidupnya gitu. Semua yang mereka tonton itu udah English juga kebanyakan gitu, meskipun bahasa Indonesia juga. Tapi itu yang seru sebenarnya. Kemudian updating di ceritanya sih. Gimana caranya kita bisa membuat cerita itu jadi seru ketika diceritakan dan tidak membosankan buat mereka. Karena hidup anak-anak sekarang kan itu banyak terpengaruh oleh media sosial. Jadi mereka internet dan semua platformnya itu, dan membuat mereka itu jadi cepat jenuh kalau sesuatu itu dalam kurang dari let's say 30 detik itu nggak menarik gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mendongeng di bawah 1 menit itu nggak menarik, itu kayak di sweep aja gitu loh, sama jarinya. Bisa langsung ganti cerita tuh. Nah, bukan ganti cerita, tapi harus memasukkan aksi, memasukkan karakternya, atau kita langsung looping ke bagian cerita yang itu akan seru gitu. Nah, teknik-teknik itu sebenarnya yang perlu dipelajari juga gitu. Jadi ya perlu observe dan terjun ke dunia anak-anak sebenarnya untuk mengenal itu. Setuju sih sama Kak Iyo ya, bahwa sekarang ini anak-anak tuh kayak semakin berkembang banget gitu ya, karena teknologi, mereka punya banyak referensi, bahasa juga. Betul. Berarti kayak cerita-cerita zaman dulu kan, kalau saya didongengin gitu kan paling Kancil dengan Ketimun. Sekarang tuh lebih update terus ya, karena sekarang update ya. Update. Tapi sebenarnya cerita lama itu masih bisa dibawakan. Caranya aja yang harus beda. Jadi kadang udah suatu hari ada kancil, itu udah agak susah. Coba Kalau diteruskan aku dong. bawain. Nah, kalau buat anak-anak sekarang tuh, Iya. suatu hari ada kancil yang sedang melompat-lompat mencari makan. Jadi dari cara ngomongnya itu harus buat mereka tuh, oh apa nih kok aneh ya gitu. Tapi aneh buat mereka tuh menarik. Gitu. Kalau zaman dulu tuh ya, suatu hari seekor kancil sedang melompat-lompat mencari makan. Kemudian itu masih bisa tuh. Tapi kalau sekarang tuh yang wah udah berantakan, udah mungkin banyak gimmick, tapi tetap pada narasi cerita. Ditambah mungkin kostum juga, atau mungkin Bisa. properti bisa juga ya. Bisa, benar. Oke. Meskipun ya ada beberapa orang ya, termasuk aku sendiri, jarang nih pakai properti, pakai boneka, niruin suara. Set skill yang seperti itu buatku udah cukup lah gitu. Jadi aku balik ke normal lagi, dan ternyata masih bisa juga
gitu. Tapi memang itu tergantung dari interaksi di awalnya. Gitu. Karena tadi ya banyak yang cepat bosan sekarang. Mereka kan juga begitu cepatnya menerima informasi, betul. langsung di Swipe aja ganti gitu kan. Ganti gitu ya. Wow. Sayangnya kan kita nggak bisa. Mereka nggak bisa bilang, Miss ini ganti dong pendongengnya. Ya, itu nggak bisa tuh gitu. Jadi kita yang harus aware banget nih. Oh ini kayak udah mulai jenuh nih, udah mulai bosan nih. Kelihatan mukanya. Masukin apa, loop ke bagian mana gitu-gitu. Berarti harus suka sama anak-anak dong? Harus. Yes. Karena anak-anak itu kan perasa banget. Mereka itu nggak pernah menilai, tapi mereka bisa merasakan. Kalau seseorang melakukan kegiatan sama mereka itu tidak sepenuh hati, itu akan kerasa sama mereka, dan mereka nggak akan ikut. Oke, gitu. dari feel-nya berarti ya. Bener. Jadi kalau misalnya kita mau terjun di dunia dongeng nih, aku mau jadi storyteller gitu nih, tapi nggak tulus, just for the sake of the money gitu. Wah, itu udah susah deh. Kalau dari awal hanya berpikir ke sana itu udah susah gitu. Karena nggak akan diterima, karena kita fokusnya beda. Gitu. Oke, berarti suka dan mungkin merangkul mereka gitu ya, untuk mereka juga suka dengan kita, sehingga rasa itu kebangun, chemistry itu kebangun, Itu. akhirnya cerita itu bisa ditangkap oleh mereka. Bener. Gitu. Jadi kalau misalnya fake gitu ya di panggung itu nggak bisa ya. Nggak bisa. Anak-anak tuh nggak asik. Mereka bisa loh ngomong itu di awal. Dan pernah aku ngelihat ada storyteller yang digituin. Nggak asik nih. Lebih kejam ya. Pergi langsung. Bener, karena mereka jujur. Mereka tuh nggak pernah menilai. Mereka nggak akan menilai, aku kalau kasih respon kayak gini nanti aku dianggap tidak sopan. Mereka tidak akan melakukan itu. Tapi mereka akan langsung bilang, aku nggak suka, aku ganti yang lain gitu. Pergi aja udah gitu. Dan itu bukan karena pilihan ceritanya, bukan karena penampilannya, tapi hanya karena dia sebenarnya tidak sepenuh hati melakukannya. Gitu. Dia sebenarnya agak setengah hati untuk di dunia anak itu. Gitu. Jadi ya aku cuma mau cari uang aja gitu. Yang itu akan kerasa banget sama anak-anak gitu. Wow. Terus gimana kalau udah gitu, Kak? Ya udah, mau gimana lagi ya, selesai aja gitu. Tapi entah gimana ya, tapi aku beruntung sekali bisa activity di kegiatan sosial dulu, karena disitulah aku bisa merasakan kegiatan yang baik itu akan direspon dengan baik, dan pelajaran itu yang ternyata membentuk bahwa anak-anak itu tidak mudah loh, tapi mereka harus kita jumpai dengan tulus gitu, dan it works every time. Dalam voluntary work, social work, bukan satu activity yang bertujuan apa-apa ya, memang untuk main aja, atau in professional work gitu, untuk bermain dan untuk bercerita sama mereka as a professional gitu. Dan semua bidang itu butuh itu. Harus hadir sepenuh hati sama mereka gitu. Terakhir, singkat saja, berarti Terakhir, berarti profesi ini sangat menjanjikan di kedepannya, karena anak-anak kan juga semakin banyak gitu ya, terutama di Indonesia. Betul. Sangat dibutuhkan dan semakin berkembang karena juga gempuran digital media. Orang tua tuh butuh kegiatan yang membuat anak-anak itu benar-benar masuk ke dunia anak-anak gitu. Tidak lagi berhubungan dengan layar. Oke, sukses Kak Ayo. Terima kasih. Dan terima kasih telah hadir di podcast kami. Dan Smart Listeners, demikian perbincangan kami dengan Kak Ayo. Semoga menginspirasi kita semua, dan ini juga menjadi satu referensi untuk Anda yang ingin memulai karir sebagai seorang pendongeng. Saya William Darmawan, terima kasih. Sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.